Bagaimana menurut teman-teman, saudaraku semua, cara dakwah FPI dan ormas lain? Siapa yang menurut saudara lebih jos, lebih bagus? Silahkan isi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like video saya, dan share sebanyak mungkin untuk menciptakan manfaat bersama. Simak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam. Wa syukran bi ni'matillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Pemirsa, teman-temanku, saudaraku, sahabatku semua dimanapun saudaraku berada, insya Allah kembali berjumpa dengan saya Dai Alam dalam konten dakwah, usaha, sekaligus berkomentar tentang kejadian nasional untuk menuju kepada kedamaian yang tercipta dalam diri kita, selanjutnya untuk kedamaian negeri tercinta kita. Ingat, simak sampai selesai setiap video yang saya upload, dan juga saya berpesan, apa yang saya sampaikan tentu bukan sesuatu hal yang selalu benar. Saya pun juga pasti banyak kesalahan. Maka saringlah ambil yang baik dan terapkan, amalkan apa yang baik dari saya, dan jangan segan-segan untuk mengingatkan kesalahan saya melalui kolom di komentar, sekaligus sebagai tanda silaturahim kita, kehadiran saudaraku, keakraban kita semua melalui komentar. Teman-teman, tetap saya akan bicara bahwa agama itu adalah nasihat, dan nasihat itu tentunya belum tentu semuanya nasihat itu cocok di hati kita, cocok di pikiran kita. Maka setiap ada nasihat, coba dengarkan sampai selesai ya. Kapan kita mampu untuk melakukan, itu sudah bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada niat seberapa kuat dalam diri kita. Untuk kali ini teman-teman semuanya, saya akan mencoba membuat suatu komentar sekaligus membuat suatu penilaian tentang kontroversi cara dakwah umat Islam di Indonesia ini dari berbagai macam kelompok, berbagai macam golongan, dan berbagai macam ormas. Cara dakwahnya itu berbeda-beda. Dan tentunya saya akan mengambil contoh yang terdekat yang pantas untuk kita bicarakan, yaitu teman-teman kita dari Front Pembela Islam ya, dari FPI. Cara dakwahnya dari FPI ini saya akan mencoba berkomentar. Saya akan mencoba menilai. Silakan nanti apa penilaian saya, saudaraku semua, kasih kolom komentar ya. Dan tentunya untuk Anda yang sudah, teman-teman, saudaraku semua yang sudah menjadi anggota dari Front Pembela Islam, semoga mendengar apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah peningkatan sekaligus mungkin peringatan. Dan mungkin bagi saudaraku semua yang di luar ya, yang di luar Front Pembela Islam ini juga menjadi sebuah kesempatan pengingat ataupun menjadi peringatan juga ya. Ingat, kita pokoknya adalah jangan membenci antar umat Islam apapun ormasnya. Baik teman-teman, saya akan langsung ya. Cara dakwah Front Pembela Islam ini kalau kita menengok sejarah, itu sebetulnya tidak jauh beda dengan cara dakwah pasukan NU di zaman dulu ya, yang langsung memerangi sebuah kemaksiatan, langsung memerangi sebuah kedzaliman. Maka saya akan mencoba mengambil satu buah ayat yang saya cantumkan di video kemarin. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ayat ini saya kembali petik, saya kembali bacakan. Yang maksud artinya adalah kurang lebihnya Allah memerintahkan kepada kita, sebaiknya ada di antara kalian sekelompok, segolongan, segerombolan ya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Ya, mengajak kebaikan. Satu, nih ya, sebaiknya ada di antara kalian segerombolan, sekelompok, segolongan umat yang mengajak kebaikan. Wa ta'muruna bil ma'ruf, kemudian mengajak kepada hal-hal yang ma'ruf, hal-hal amal soleh. Wa tanhauna 'anil
mungkar dan mencegah kemungkaran. Secara otomatis di sini itu ada 3 atau minimal 2 saja yang kita bahas, yaitu satu golongan yang mengajak kepada khusus kebaikan, ya, dan satu golongan yang memerangi kemungkaran. Ini belum tentu satu golongan ini mampu dua-duanya. Kadang hanya mampu yang satu saja, teman-teman. Ya, contoh mengajak kepada kebaikan, yaitu dengan cara bersilaturahim kepada sesama muslim, kemudian di situ berbicara iman, amal soleh, mengajak untuk mengabdi, mengajak untuk menyembah kepada Allah, mengajak untuk sholat di jamaah, berjamaah di masjid, mengajak untuk membaca Al-Quran, kemudian mengajak untuk berpuasa, mengajak untuk berzakat, mengajak untuk bersedekah, semuanya mengajak ke arah kebaikan. Ya, ini ketika jamaah ini atau rombongan ini melihat kemungkaran, melihat keburukan, melihat kedzaliman. Contohnya orang minum khamr, dia lihat, kemudian orang bergerombol-gerombol mabuk-mabukan, dia lihat. Mereka ini sama sekali tidak menghentikan kegiatan mereka itu, ya. Tidak menghentikan khamrnya, tidak membuang khamrnya, tidak memecahkan botolnya, tidak kemudian ngamuk di situ. Tapi rombongan ini di tempat kemaksiatan, dia tetap berdakwah amar ma'ruf. Dia tetap berdakwah kebaikan. Dia tetap berdakwah bagusnya iman amal soleh, walaupun berada di tempat kemaksiatan. Ini jamaah, ya. Jamaah ini pun ada di Indonesia, ya. Di Indonesia ini jamaah ini ada, tetap. Kemudian kalau kita ambil 3, yaitu mengajak khusus ke kebaikan, maka di sini dia hanya akan mampu mengajak ke arah kebaikan hanya dalam posisi kebaikan juga. Jadi kalau di situ ada kemaksiatan, dia langsung menghindar, ya. Tidak bicara dakwah kebaikan sedikit pun, tapi dia langsung menghindar. Tapi kalau amar ma'ruf ini, ya, amar ma'ruf ini dia pasti berani berbicara, mengenalkan iman amal soleh kepada orang-orang yang sedang bermaksiat dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Itu sudah ada, ya, walaupun berada di tempat perjudian, di tempat karaokean, di tempat apapun, tetap berdakwah dengan kebaikan, mengajak kepada amar ma'ruf. Sekarang yang ketiga kita bahas, ini yang dilakukan oleh beberapa kelompok jamaah di Indonesia. Mungkin kalau kita bilang saat ini adalah front pembela Islam. Teman-teman kita yang ada di front pembela Islam, yaitu amar ma'ruf, nahi mungkar. Dia ambil nahi mungkarnya sekaligus ambil amar ma'rufnya. Dakwah kebaikannya, mengaji, membahas iman amal soleh, tapi sekaligus berani menentang terhadap sebuah kemaksiatan. Di mana ada kemaksiatan, contoh diskotik atau perjudian, atau di bulan puasa orangnya sudah muslim, Islam, masih makan-makan secara terbuka di tempat umum, maka jamaah ini akan menghentikan secara langsung. Ini namanya jamaah yang langsung kepada nahi mungkar. Dan ini seperti yang terjadi pada peristiwa Medan kemarin, di mana FPI membubarkan sebuah warung, di mana warung itu terdapat tuaknya. Entah itu tuak dijual di warungnya atau didatangkan dari luar, itu biarkan nanti hukum yang berbicara. Karena apa, teman-teman? Nahi mungkar ini sebetulnya juga kewajiban sebuah hukum di negara. Contoh, ya, Satpol PP, ya, Satpol PP pun akan membubarkan, ya, ketika di bulan Ramadan ada warung yang terang-terangan membuka makanan dan lain-lain di tempat ramai dan lain-lain. Bahkan ini Satpol PP pun saya yakin akan membubarkan, dan ini juga sudah terjadi, ya, karena menjaga ketertiban dengan cara menghormati antar pemeluk agama Islam, ya. Yang berpuasa menghormati yang tidak berpuasa, yang tidak berpuasa menghormati yang berpuasa, dengan cara menempatkan diri masing-masing. Maka teman-teman saudaraku semua yang dirahmati Allah, di mana posisi Anda? Di mana posisi kita? Di amar ma'rufnya
atau di nahi mungkarnya, atau dua-duanya, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar kita jalankan. Tetap, maka jangan, yang terpenting poinnya adalah jangan membenci rekan jamaah kita. Jangan menghujat, membenci rekan jamaah kita. Contoh, yang langsung kepada nahi mungkar, jangan kemudian memvonis radikal. Kita saja nggak mampu, ada orang yang mampu, malah kita mencela. Ini salah. Kemudian yang langsung nahi mungkar ini melihat temannya yang hanya berdakwah dengan amar ma'ruf, ya, selalu mengajak ke kebaikan melulu. Di tempat maksiat juga dakwah kebaikan. Di tempat diskotik, tempat pelacuran, tempat perjudian, di situ dakwah, baca ayat-ayat Quran. Ini juga jangan dicemooh, jangan disepelekan, jangan dibilang sia-sia. Itu jangan. Tidak ada sesuatu hal yang sia-sia di muka bumi ketika kita melakukan kebaikan. Ingat, sampaikanlah walaupun satu ayat. Dan semua umat muslim di Indonesia ini pasti kalau satu ayat itu sudah hafal. Surat Al-Ikhlas contohnya, ya hafal ya teman-teman. Baik, mungkin apa yang saya sampaikan ini bagi teman-teman bisa untuk membuat lebih damai, ya. Antar umat Islam ini lebih damai dan tidak saling mencemooh. Untuk teman-temanku yang sudah jelas-jelas Islam, silakan segera berdamai dan saling menyatu dan tidak mencari kelemahan. Katakan benar kalau memang benar dan katakan salah kalau memang salah tanpa kebencian. Dan untuk saudara-saudara kita non-muslim di luar agama Islam, salam persahabatan saja, salam perdamaian saja untuk NKRI, Indonesia Maju, Indonesia Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.